Maka waktu selanjutnya kami berikan kepada Bapak Kiai Haji Arif Gunadi. Waktu kami persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil mujahidin at-tahirin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallahul aliyyul azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kepala SMA Negeri 1 Wonosari Gunung Kidul beserta jajaran Dewan Guru dan Pegawai Tata Usaha, para guru pendidikan agama Islam yang sangat kreatif dan inovatif untuk membuat satu acara penting dalam perkembangan pemikiran peserta didik di SMA Negeri 1 Gunung Kidul. Dan adik-adik sekalian, para peserta didik yang saya banggakan dan saya doakan semoga senantiasa sukses selalu. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya, karena pada bulan Ramadan yang ke-23 ini, di mana Allah mentakdirkan kita semua untuk dapat bermuajahah, berkumpul melalui hybrid, dan kiranya kita sadari dan kita yakini bahwa pertemuan ini kita niatkan sebagai media untuk bersilaturahmi antara kita semua, dan juga sebagai media ilmu yang tentu akan mengembangkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan ke haribaan baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Tentu saya mengucapkan terima kasih kepada panitia dan moderator yang mendampingi saya di sudut ruangan istimewa sana. Saya tentu mohon maaf yang sebesar-besarnya karena harus berbagi waktu dengan beberapa agenda sehingga tidak sempat untuk bersilaturahim langsung ke SMA 1. Sebenarnya saya berkeinginan sekali adik-adik sekalian untuk bisa bersilaturahmi bil wujuh, akan tetapi tentu kita harus menyadari bagaimana kita sekarang berada di dalam situasi yang harus beradaptasi dengan kebiasaan baru. Salah satunya adalah belajar melalui daring, kemudian ngaji melalui daring, dan lain sebagainya. Yang seperti inilah harus kita sandarkan kepada kudrat dan iradat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang mendasari pemikiran kita adalah sebuah keyakinan bahwa al-insanu yaqtadir wallahu muqtadir. Manusia itu hanya punya konsep, punya rencana, punya mimpi, harapan, dan cita-cita.
Tetapi tentu yang mempunyai otoritas adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tentu secara khusus juga mengucapkan selamat kepada adik-adik sekalian, para peserta didik di SMA 1, karena untuk bisa belajar di SMA 1 Wonosari Gunung Kidul harus mempunyai kultur pemikiran yang cerdas. Kalau tidak cerdas, tidak berakhlak mulia, tidak mempunyai karakteristik keagamaan yang konsisten, itu tidak akan mungkin bisa terakses sebagai peserta didik di SMA 1 Wonosari. Saya punya keyakinan juga adik-adik sekalian akan menjadi the coming generation yang sukses. Bulan ini adalah bulan Ramadan. Bagaimana Rasulullah mengisyaratkan bahwa doanya orang pada bulan suci Ramadan itu mustajabah, dikabulkan. Jadi kalau saya mendoakan adik-adik, saya berpuasa, adik-adik juga berpuasa, kecuali yang ada yang uzur syar'i barangkali, ya tentu diamini walaupun dari jarak jauh. Malaikat itu tidak terlalu kesulitan untuk menyampaikan doa kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi saya mengulangi doa baik saya untuk adik-adik sekalian. Saya mendoakan semoga adik-adik semua bukan saja cerdas dari intellectual quotient-nya, tetapi adik-adik sekalian juga diberikan kecerdasan spiritualnya, kecerdasan sosialnya, sehingga menjadi yang solih dan solihah, yang akhirnya menjadi generasi sepuh nanti, menjadi pemimpin-pemimpin daerah, pemimpin negara yang berakhlak mulia, yang kuat keislamannya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Adik-adik sekalian dimanapun saat ini kalian semua berada, Pak Arief tentu merasa agak kaget saja karena selama ini saya tidak pernah diminta oleh Pak Anang Saputra SPDI untuk menyampaikan materi apapun di SMA 1, karena saya juga melihat bahwa tenaga pendidik khususnya guru pendidikan agama di SMA 1 sudah cukup profesional untuk mentransfer ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan agama dan juga ilmu pengetahuan umum. Nah, yang harus dipahami oleh adik-adik sekalian adalah bahwa belajar dalam 2 dimensi ilmu ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Sampai saya harus mengatakan kewajiban kita adalah belajar dari sisi ilmu agama. Ruh belajar dalam ilmu agama itu adalah ilmu Al-Quran. Karena ilmu-ilmu Al-Quran itu sebenarnya adalah ilmu-ilmu yang saat ini dikembangkan oleh semua akademisi, semua ilmuwan, itu semuanya mengembangkan ilmu-ilmu Al-Quran. Bagaimana kita akan menjadi orang yang cerdas kalau kita sama sekali tidak mengenali ilmu-ilmu Al-Quran? Hal ini saya sampaikan kepada adik-adik, karena adik-adik sekalian yang mengikuti acara pesantren kilat secara virtual ini adalah adik-adik yang beragama Islam. Kembangkan disiplin ilmu yang sumbernya dari Al-Quran itu, karena ilmu yang ada di jagat maya pada ini semuanya sumbernya dari Al-Quran itu. Jadi yang paling fundamental adik-adik harus pelajari adalah bagaimana adik-adik bisa mengenali huruf hijaiyah dan bisa membaca Al-Quran. Kemudian berikutnya belajar ilmu balaghah untuk mengenali maksudul a'dzam dari setiap ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sampaikan untuk kita semua. Jadi Allah menyampaikan ayat Al-Quran kepada titah terkasihnya, yaitu baginda yang mulia Rasulullah Muhammad SAW itu
proyeksinya bukan hanya untuk Rasulullah semata, tetapi juga untuk seluruh manusia. Maka dari sinilah kemudian penting kita memaknai bahwa agama kita Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Sehingga oleh panitia dalam hal ini Pak Anang dan kawan-kawan, saya ditugasi untuk menyampaikan materi kepada adik-adik semua dalam tema Islam rahmatan lil alamin. Tentu adik-adik sekalian pernah mendengar kata ini, bahwa Islam yang rahmatan lil alamin itu kayak apa? Karena kita semua tentu menyadari bahwa kita akan menuju kepada satu titik yang sama, yaitu agama rahmat. Agama rahmat itu maksudnya adalah agama untuk alam semesta. Nah, di alam semesta itu tentu termasuk di dalamnya adalah saya, adik-adik, orang tua kita, guru-guru kita, dan siapapun yang ada di dalam lingkungan kita. Dan rahmatan lil alamin itu tafsirnya bukan hanya untuk manusia saja, tetapi juga untuk makhluk-makhluk yang lain. Nah, jadi pengertian ini adalah pengertian yang bersifat konferensi. Maka istilah Islam yang rahmatan lil alamin itu merupakan istilah yang bersumber dan tercantum di dalam Al-Quran. Jadi ini sebenarnya adalah building in Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang secara langsung telah memberikan istilah tersebut, istilah rahmatan lil alamin itu adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebut sebuah ajaran yang dibawa oleh baginda yang mulia Rasulullah Muhammad SAW, dan tentu ini akan mempunyai dampak yang sangat positif. Apa itu dampak positifnya? Ya bermacam-macam. Dampaknya bukan saja kepada manusia, tetapi juga kepada makhluk yang lain. Dampak positif iya, kemudian dampak inklusif iya, dampak komprehensif juga, ada dampak holistik juga. Ya, silahkan. Jadi gagasan yang tidak memiliki kekurangan dan kelemahan dalam berbagai gagasan-gagasan itu adalah gagasan yang maha mulia, gagasan yang maha agung, yaitu Allahu Jalla Jalaluh. Jadi pemikiran tentang Islam rahmatan lil alamin yang saat ini dikembangkan itu sebenarnya adalah seperti mandat dari Allah kepada manusia, kepada titah di bumi ini. Jadi kalimat rahmatan lil alamin itu adalah agama yang tidak mempunyai kekurangan-kekurangan, agama yang tidak mempunyai kelemahan, agama yang lebih otentik karena merupakan agama ilahiyah. Jadi kita harus mempunyai satu sikap dan pemahaman yang sama tentang Islam yang rahmatan lil alamin itu, karena sikap ini juga sebagai upaya untuk menghindari asumsi-asumsi yang negatif yang ditempelkan kepada Islam. Sebagaimana ya anggapan-anggapan yang berkembang bahwa semua istilah-istilah itu hanya merujuk kepada makhluk yang sama, yaitu Islam yang tunduk dan yang hanya istilahnya tersubordinasi, ya, kalau kalimat orang-orang kuliahan kayak gitu, dengan orang-orang barat. Ini jangan sampai. Misalnya ada istilah yang muncul seperti belakangan ini dari organisasi sosial kemasyarakatan besar di Indonesia, Muhammadiyah misalnya, membuat satu konsep pemikiran tentang Islam berkemajuan. Ya, adik-adik pernah dengar kayaknya ini ya. Kemudian dari organisasi sosial kemasyarakatan yang lain yang juga besar di Indonesia, Nahdlatul Ulama misalnya, dengan istilah Islam Nusantara. Nah, jadi
belum ada definisi yang resmi, yang representatif, dapat mengakomodir banyak pemikiran tentang Islam rahmatan lil alamin itu sendiri, ya. Atau dalam stressingnya menurut NU ada Islam Nusantara, menurut Muhammadiyah ada Islam berkemajuan. Itu tafsir representatifnya seperti apa? Tentu harus ada banyak literatur yang dibaca, referensi yang melengkapi agar kita semua bisa memahami bahwa sebenarnya Islam itu sangat mulia, sehingga titik yang paling mendasarkan pemikiran kita itu adalah bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, ya. Islam itu luhur atau agung, ya. Dan tidak ada yang menyamai keagungan Islam. Maaf, ini ketika kita berbicara tentang aqaidul Islamiyah, ketika kita berbicara tentang prinsip-prinsip membangun kesadaran mindset kita tentang Islam, itu harus mempunyai sikap yang namanya fanatik. Tetapi fanatik yang rahmatan lil alamin tentunya. Karena ada pemikiran bahwa yang namanya fanatik itu kemudian tafsirnya kalau tidak sama dengan saya, gue libas loh. Gitu loh. Kalau tidak sama dengan saya, pokoknya gue habisi loh. Nah, ini cara pemikiran yang justru akan membentuk sebuah disharmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan juga akan menciderai makna yang sebenarnya dari Islam yang rahmatan lil alamin itu. Nah, sehingga kalau kita berbicara tentang Islam yang rahmatan lil alamin, jangan sampai ada asumsi-asumsi negatif tentang Islam. Orang Islam sendiri jangan berpikiran dan berasumsi negatif tentang Islam. Kalau orang Islam sendiri berasumsi negatif, nah orang-orang di luar Islam bagaimana? Kan begitu. Jadi termasuk ada istilah Islam berkemajuan. Diasumsikan positif bahwa Islam itu harus maju, harus berkembang, orientasinya ke depan, langkahnya jauh, dan lain sebagainya. Dan orientasi finalnya, al-ittijah as-sahihahnya adalah limardotillah. Kalau sudah mendapatkan ridho dari Allah dalam berislam, maka kemudian akan menjadi ashabul jannah, menjadi ahli surga. Jadi termasuk juga tidak boleh punya asumsi negatif tentang Islam Nusantara misalnya. Islam Nusantara itu bukan berarti agama baru. Karena Islam Nusantara itu menerjemahkan dan memaknai daripada Islam yang rahmatan lil alamin itu. Nah, Islam berkemajuan juga rahmatan lil alamin. Islam Nusantara artinya agama Islam yang dapat memberikan warna kepada Nusantara. Sehingga apa yang dilakukan oleh masyarakat Muslim di Nusantara ini mencerminkan bahwa agama Islam itu memang betul-betul mengayomi, mempunyai jiwa penolong, mempunyai syiar yang akan menuntun kemaslahatan kebanyakan orang atau orang banyak, dan kemudian Islam yang rahmatan lil alamin dan Islam yang dimakna Islam Nusantara itu, Nusantara ini akan terbentuk menjadi figur-figur yang mempunyai mindset Islam. Tapi jangan salah, tidak bermaksud Islam Nusantara itu Nusantara ini akan menjadi negara Islam, tidak seperti itu. Jadi Islam Nusantara itu adalah Islam yang akan memberikan warna di Nusantara ini. Bagaimana interaksi sosialnya, bagaimana sistem birokrasi pemerintahannya. Semua pelaku birokrasinya mempunyai mindset keislaman, sehingga tidak mudah melakukan pelanggaran-pelanggaran, apalagi kita semua tahu bahwa pedoman dalam Islam itu ya Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan pada bulan suci, bulan mulia, bulan suci namanya bulan Ramadan.
Kenapa bulan Ramadan disebut dengan bulan suci? Ya karena bulan Ramadan itu tempat di mana Allah memulai menurunkan kitab suci. Nah, kenapa pula disebut dengan kitab suci? Karena kitab ini adalah kitab samawat. Kitab yang sumbernya dari Gusti Allah. Kitab yang tidak ada intervensi dari manusia. Tidak ada intervensi dari makhluk. Itulah kitab suci. Maka kenapa amaliyah kita di bulan suci Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala antara 70 derajatnya, hasanahnya, kemuliaannya sampai 700. Ya karena ini dampak dari kemuliaan dan keagungan dari bulan dari Al-Qur'an itu sendiri. Bulan ini menjadi mulia karena Al-Quran itu sendiri. Nah, kenapa? Karena Al-Quran itu jelas fungsinya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Halo? Ada yang sambil ngomong adiknya ini enggak apa-apa, boleh. Biar adiknya ikut ngedengerin gitu lah. Jadi adik-adik sekalian yang saya cintai, saya banggakan, dan saya doakan, kita cobalah mulai mengenal, ya, kemudian melakukan sikap-sikap yang adaptif terhadap kultur dan local wisdom di Indonesia ini. Tapi jangan sampai lupa local wisdom yang ada di Indonesia, yang ada di daerah kita, ini harus diwarnai dengan nilai-nilai keislaman. Disinilah pentingnya adik-adik sekalian harus belajar apa yang namanya konsep Islam rahmatan lil alamin itu, karena di sana kemudian dalam berinteraksi sosial ada beberapa dimensi. Dimensi pertama adalah Islam rahmatan lil alamin itu akan membentuk sebuah sikap persaudaraan antar sesama muslim yang kalau kita mengistilahkan adalah ukhuwah Islamiyah. Jadi antar sesama muslim itu karena terbawa oleh asroriyahnya Islam yang rahmatan lil alamin itu, maka kemudian sesama muslim itu harus toleransi. Di sudut sana ada yang mempunyai model amaliyah seperti ini. Di sudut sana ada yang mempunyai amaliyah dengan model seperti ini. Coba misalnya yang paling dekat aja di sholat taraweh pada bulan suci Ramadan. Ada yang melaksanakan sholat tarawih dengan 8 rakaat. Ada yang melaksanakan sholat tarawih dengan 20 rakaat. Konsepsi rahmatan lil alaminnya adalah lana a'maluna walakum a'malukum. Kalau dengan sesama muslim itu, ya sudah, amalanmu silakan kau amalkan sesuai dengan keyakinan amalanmu. Amalanku juga akan aku amalkan sesuai dengan keyakinan amalanku. Tapi tidak boleh menjustifikasi bahwa amalannya si A atau si B, organisasi A atau organisasi B itu salah, tidak benar, dan itu tidak ada pahalanya, itu justru akan masuk neraka, dan sebagainya. Model justifikasi seperti ini di era seperti sekarang ini sudah enggak zamannya lagi. Apalagi kalau sekarang adik-adik juga sudah terbentuk dengan Islam yang rahmatan lil alamin itu, tentu akan mempunyai sikap yang namanya tasamuh atau toleransi. Nah, dalam membangun ukhuwah Islamiyah juga toleransi. Ada lagi dimensi yang kedua, namanya adalah ukhuwah basyariyah. Nah, kita hidup di Indonesia, ini tidak bisa lepas dengan interaksi beda agama. Nah, ketika adik-adik ingin mengangkat
dan membenarkan statement yang sangat mulia dengan al-Islamu ya'lu wa la yulang alaih itu, maka bahwa dalam diri adik-adik sekalian, dalam performan kita itu, bagaimana Islam itu betul-betul rahmatan lil alamin. Terhadap orang yang tidak beragama Islam, kita tidak boleh untuk memusuhi di negara Indonesia itu. Karena tentu adik-adik sudah paham bagaimana salah satu isi dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2 ya. Pasal 2 itu yang mencerminkan tentang bagaimana kebebasan memeluk dan menjalankan sebuah agama atau keyakinan bagi warga bangsa. Nah, kalau sudah berbicara tentang ukhuwah basyariyah, konsep yang ada di akal pikir kita itu adalah lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Aku nggak akan ngerecokin agamamu, tapi tolong kamu juga jangan ngerecokin agamaku. Dalam sistem pemerintahan, birokrasi, atau dalam sistem ketatanegaraan, diatur bagaimana kita dapat berinteraksi antar agama itu dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh ada disharmoni dalam kehidupan beragama, karena negara kita, negara Indonesia itu bukan negara Islam, tetapi negara kita adalah negara yang berdasarkan pada ideologi Pancasila. Jadi pluralitas beragama itulah yang kemudian perlu ditampilkan secara tegas apa yang namanya Islam rahmatal lil alamin itu. Bahkan ada konsep yang diusung oleh mantan Presiden RI yang adik-adik kenal, namanya mungkin tidak kenal orangnya, itu Gus Dur. Itu sebagaimana dikatakan oleh seorang akademisi ternama, itu namanya Zuhairi Misrawi. Beliau mengatakan dan menyoal soal konsep pribumisasi Islam. Dulu pernah ada pernyataan seperti itu, yang terpangku pada yang mengambil ruh dari konsep Islam rahmatan lil alamin itu pribumisasi Islam. Tapi kan sebenarnya itu istilah-istilah yang pemaknaannya ya disesuaikan dengan apa yang menjadi maksudul a'zam dari konsep itu muncul atau konsep itu keluar. Jadi ajaran Islam rahmatan lil alamin itu sebenarnya bukan hal yang baru, adik-adik sekalian. Ini bukan hal yang baru, terutama dalam konsep pemikiran Islam. Dan Islam yang rahmatan lil alamin itu memiliki semacam basis yang kuat dalam teologi Islam. Nah, kata banyak ilmuwan, ya terutama mereka yang ahli balaghah itu kan memaknai bahwa Islam itu kan berasal dari kata aslama, yang berakar kata salama. Nah, kata Islam itu bentuk infinitif dari kata aslama ini. Nah, dari kata itulah Islam memiliki varian makna, terutama varian makna yang diafirmasi oleh Al-Quran. Seperti misalnya di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 61. Coba nanti adik-adik bisa dicatat ayatnya, kemudian bisa bisa dicari di sana. Ada di Al-Hujurat ayat 9 misalnya, dan lain sebagainya. Nah,
Jadi ketika berbicara tentang makna Islam itu sendiri, kemudian berbicara tentang makna rahmat. Karena Islam yang rahmatan lil alamin. Ada ar-riqatu wa ta'attufi. Dalam rahmat itu. Ar-riqatu wa ta'attufi itu artinya apa? Ada kelembutan yang istilahnya terkolaborasi atau berpadu gitu ya. Dengan rasa iba, rasa ya dan sejenisnya lah kayak gitu. Sampai kita harus memahami juga bahwa Islam rahmatan lil alamin itu peruntukannya adalah untuk kemaslahatan manusia. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, gitu ya. Jadi itulah insya Allah kalau tidak salah. Jadi firman Allah itu dalam Quran surah Al-Anbiya kalau tidak salah. Adik-adik coba nanti cari di situ. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu. Siapa yang diutus? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa rahmatan lil alamin, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi hampir semua kata rahmat dalam Al-Qur'an itu tertuju kepada Allah sebagai pemberi rahmat. Jadi pemberi rahmatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, wujudnya macam-macam, mulai dari kasih sayang, ada kebaikan, ada kenikmatan, ada pahala, ya sebagaimana orang melakukan amal baik kemudian dapat pahala, gitu ya. Ada kemenangan dan lain sebagainya. Ya, jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan rahmat di dalam Al-Qur'an itu mempunyai konotasi sebuah pemberian dan tujuan tanpa ada tanpa ada fragmentasi, tanpa ada sekat, katakanlah begitu. Dirasakan semua oleh seluruh manusia yang merupakan makhluk dari Allah Subhanahu wa taala dan mensifati dirinya dengan sifat rahmannya Allah. Jadi rahmat itu yang memberi adalah Allah. Kenapa Allah memberi rahmat? Karena Allah mempunyai sifat rahman yang mencakup kepada siapapun, bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan. Itu juga karena rahmatnya Allah. Makanya karena mendapatkan rahmat dari Allah, binatang juga mereka bertasbih kepada Allah. Alam semesta, gunung juga bertasbih kepada Allah. Mungkin corona yang menjadi pagebluk kita ini, pandemi kita ini juga bertasbih pada Allah. Makanya walaupun corona itu juga merupakan pandemi yang harus diyakini oleh kita adalah itu ya makhluknya Allah. Makanya kita tetap hati-hati dan waspada untuk menjaga agar jangan sampai terkena virus corona di 19 ini. Tetapi di sisi lain kita juga mempersilahkan kepada corona itu untuk melaksanakan tugasnya dari Allah. Saya kira adik-adik harus memahami dengan model pemikiran tingkat tinggi kalau sudah seperti itu. Kenapa? Karena kita harus sadar bahwa corona makhluknya Allah. Dia juga sedang menjalankan tugas dari Allah. Dia sedang bertasbih kepada Allah. Keyakinan kita seperti itu. Tumbuh-tumbuhan, ada air juga. Bagaimana cara air bertasbih? Ya dengan caranya yang telah ditakdirkan oleh Allah. Binatang, sapi, kambing, ayam, kuda, semua binatang itu juga bertasbih kepada Allah, tetapi tentu semuanya dengan caranya masing-masing. Jadi dari sinilah maka kemudian bagaimana kita memaknai bahwa Allah itu Maha Rahman karena selalu memberikan rahmat. Apa tadi rahmat? Adalah kasih
sayang. Semua kebaikan yang didapat oleh kita adalah barokah dari Allah. Makanya kita senang mendapatkan rahmat, senang mendapatkan barokah. Ma makna barokah? Barokah ia ziyadatul khair, ya gitu ya. Barokah itu adalah kebaikan yang bertambah-tambah. Maka untuk mendapatkan kebaikan yang bertambah-tambah juga mungkin bisa juga kita dari alam sekitar. Karena alam sekitar selalu bertasbih kepada Allah, ya kan? Malaikat-malaikat Allah juga selalu bertasbih kepada Allah. Beda dengan manusia, ada yang bertasbih, ada yang mengingkari. Maka coba kalau adik-adik lewatlah di Siono sini, ada warung mie ayam, ramai sekali di siang hari. Kalau kemudian ditanya apakah mereka tidak beragama Islam, ya kebanyakan mereka beragama Islam. Justru kita malah melihat bahwa orang yang tidak beragama Islam itu untuk makan di warung pinggir jalan itu masih mikir kadang-kadang karena mereka membangun sikap toleransi. Tapi Islam sendiri, orang Islam sendiri yang kadang-kadang telah diberikan hidayah dan ditakdirkan menjadi orang Muslim, itu melecehkan Islamnya sendiri itu. Dari mana kita akan mengangkat martabat Islam yang ya'lu wa la yu'lang alaihi itu kalau kemudian kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri dari syakhsiahnya Islam itu, marwahnya Islam itu. Jadi adik-adik sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, ya marilah kita dari sekarang itu untuk mempunyai ngadah, untuk berpikir yang positif kepada siapapun. Ya, curiga boleh karena itu sebagai bentuk kewaspadaan. Tetapi tentu kita tidak boleh syuudzon, karena syuudzon itu dilarang dalam Islam. Bahkan begini, kalau sekarang adik-adik sering juga mendengar ya bahwa ada justifikasi terhadap umat Islam, terhadap agama Islam, terutama orang-orang Barat, orang-orang Eropa. Saya tidak generalisir, tapi kebanyakan orang-orang Eropa itu menjustifikasi bahwa Islam itu adalah agama agama kekerasan. Ada yang sampai memberikan lakop agama teroris. Itu sejak double WTC dulu itu dibom yang oleh George Walker Bush kala itu. Adik-adik masih ingat ya. Itu kemudian menuduh salah satu jaringan Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden. Akhirnya diumumkan di seluruh dunia bla 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 bahwa Islam itu ternyata adalah agama yang membangun kekerasan. Apakah kita rela kalau yang melakukan hal itu hanya segelintir orang kemudian dijustifikasi sebagai agama yang mempunyai sikap keras. Keras itu boleh, tetapi dalam konsep bagaimana orang yang secara harbi maupun dini itu memusuhi Islam. Nah, jadi pelbagai kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini oleh sementara kalangan tertentu, ya itu bisa dimaknai sebagai salah satu sikap yang justru mengaburkan esensi dari ajaran Islam. Makanya dari sekarang kita belajar untuk lembutlah cara berpikirnya kepada sesama, kepada orang-orang lain. Ya, tadi saya sudah sampaikan di depan bahwa makhluk-makhluk lain itu juga memuji keagungan Allah. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, yang ada di langit dan ada di bumi ini semua bertasbih kepada Allah. Jadi jangan ada yang tidak yakin, masa sih tumbuh-tumbuhan kok bertasbih? Masa si kambing bertasbih? Ya, maksud saya tetap bertasbih dengan caranya si kambing. Air dengan caranya air, daun dengan caranya daun, dan lain sebagainya. Jadi kekerasan, kemudian konflik,
dan merebaknya terorisme yang belakangan terjadi, ya terutama pada dekade terakhir ini, di samping menjadikan pihak lain itu semakin tidak simpati kepada Islam, juga menjadi, maaf ini dalam tanda kutip, ini kalimat saya agak ekstrim, ini bisa menjadi bisnis internasional sebagai upaya dalam memanfaatkan kelompok-kelompok Islam yang memiliki paham yang bersifat tekstual, paham rigid, ya skriptual, gitu ya. Adik-adik bisa membuka beberapa literatur di situ, karena kemudian mereka itu mempunyai beragam cara dalam beragama, tetapi sifatnya kaku, gitu loh. Nah, beberapa waktu yang lalu itu memang ada semacam tragedi yang sifatnya beruntun ya, yang dialami, dan merupakan ini, mohon maaf ini, merupakan pertarungan antar kekuatan sosial politik yang didasarkan pada sentimen suku dan agama. Nah, kita tentu berharap jangan ada politisasi agama, karena politisasi agama itu menjadi penyebab utama terjadinya konflik agama yang justru akan berkepanjangan, berkelanjutan, dan membuat kita itu menjadi tidak nyaman dimanapun. Yang namanya konflik itu dimanapun tidak akan ada kenyamanan sama sekali. Nah, jadi kalau berbicara tentang Islam rahmatan lil alamin, nah tentu Islam itu tidak saja bersifat kesukuan, tidak hanya bersifat kedaerahan, ya, apalagi tentang proyeksi keislaman itu, gitu ya. Jadi bagaimana kita mewujudkan sikap ramah, kemudian santun, damai, saling pengertian, itulah yang Islam rahmatan lil alamin yang dimaksud oleh sementara kalangan, yang tentu kita juga berharap bisa menyetujui dalam hal ini. Karena untuk menunjukkan bahwa Islam itu mulia itu dengan akhlak yang mulia juga. Untuk menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang tidak keras, itu juga jangan melakukan aksi-aksi kekerasan. Nah, seperti ini adik-adik sekalian, kalau sudah ada suasana masyarakat dan warga bangsa yang kondusif, yang selalu bergandengan tangan, yang selalu bertindak santun, mengajarkan perdamaian, itu nanti endingnya adalah kesejahteraan. Coba kalau misalnya terjadi intoleran dalam sebuah negara, dalam beragama, karena memang agama itu adalah salah satu unsur yang paling rentan, paling rawan untuk terjadinya konflik. Itu tidak akan ada kesejahteraan. Bagaimana mau sejahtera? Nggak jadi membangun bangsa ini. Nggak jadi membangun bangsa. Para petani juga tidak lagi bisa menggarap sawah dan ladangnya, sehingga tidak bisa bercocok tanam, menghasilkan panen yang banyak, yang berlimpah dari alam ini. Tentu tidak bisa begitu. Makanya di samping dua dimensi tadi, dimensi ukhuwah Islamiyah, itu salah satu dimensi dari Islam yang rahmatan lil alamin, itu juga ada namanya dimensi ukhuwah basyariah. Tapi juga ada lagi yang ketiga, dimensi yang ketiga adalah dimensi ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah itu adalah persaudaraan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Loh, adik-adik bisa belajar di SMA favorit di Gunung Kidul. SMA pilihannya banyak orang. Kalau sekarang ini rekrutmen PPDB ini tidak diberikan kebijakan oleh pemerintah dengan sistem gugus atau zonasi. Nah, ini SMA 1 ini diserbu dari berbagai wilayah. Kenapa? Karena memang SMA 1 itu betul-betul SMA yang berkualitas. Human resources-nya juga dapat diandalkan, infrastrukturnya juga cukup bisa memfasilitasi kegiatan belajar kita bersama, sehingga disitulah banyak orang yang
berkeinginan. Apalagi waktu dulu ada program apa ya namanya akselerasi, ya, percepatan, program percepatan itu. Sekolah cuma 2 tahun, ternyata sudah bisa mendapatkan ijazah atau STTB kala itu di SMA 1 itu. Tapi modalnya memang harus cerdas, harus disiplin, harus rajin, dan lain sebagainya. Begitu juga untuk lomba-lomba keagamaan. SMA 1 itu selalu mendominasi. Nah, hal yang seperti ini yang adik-adik perlu pertahankan. Kemudian, ya ini bagian dari bagaimana terjadi teori kesalingan, termasuk kita saling menjaga kehormatan satu dengan yang lain. Terhadap temannya juga tidak membuli, ya Mas Hanan Fuad ya. Jadi tidak boleh membuli temannya. Jadi aksi-aksi bullying itu tidak boleh lagi. Ada temannya yang bisa masuk di SMA 1 Wonosari karena rumahnya dari desa, terus kemudian dibully terus-menerus sehingga secara psikologis itu temannya itu menjadi down, menjadi drop. Ya, nggak boleh seperti itu. Kalau nanti menjadi kebiasaan buruk, ini nggak bagus banget. Mas Hanan boleh kok pakai kacamatanya lagi, keren loh tadi. Jadi adik-adik sekalian, para peserta santri kilat virtual Ramadan 1442 yang saya banggakan, sekali lagi itulah beberapa pemikiran. Jadi bagaimana kita bisa membentuk sebuah perdamaian yang hakiki, yang itu tidak akan terwujud. Perdamaian yang hakiki itu tidak akan terwujud sebelum kedewasaan beragama itu dimiliki oleh kita. Kedewasaan beragama itu maksudnya apa? Kesadaran bersama dan kemampuan kita untuk menyadari bahwa agama kita itu adalah agama yang benar. Tetapi tetap harus mempunyai sikap toleransi atau tasamuh, bahwa di lingkungan kita itu ada agama lain juga yang diyakini oleh orang lain, yang dianut oleh orang lain juga. Bahkan sekarang di Gunung Kidul ini, adik-adik sekalian, ada banyak sekali aliran-aliran. Nah, salah satunya kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul itu menjadi pembina dari aliran-aliran keagamaan itu. Jadi semua aliran itu Kementerian Agama ikut membina. Hanya aliran listrik saja yang nggak dibina oleh Kementerian Agama. Nah, jadi ayo kita bareng-bareng mencoba menciptakan perdamaian, dimulai dari diri sendiri. Ibda binafsik. Memulai diri kita untuk belajar hidup damai dari diri kita, kemudian di keluarganya masing-masing, kepada kakaknya, kepada adiknya. Jangan memulai konflik. Kalau sejak kecil itu sudah terjadi konflik terus, nanti kalau sudah hitungan mal waris, kemudian adik-adik akan rela untuk menghilangkan nyawa saudaranya sendiri hanya gara-gara rebutan warisan. Na'udzubillah, jangan sampai itu terjadi. Makanya 3 dimensi itu penting dalam membangun Islam yang rahmatan lil alamin. Diulangi sekali lagi, adalah ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah basyariyah, dan ada ukhuwah watoniyah. Kita hidup berdampingan di negara kesatuan Republik Indonesia, dan kita tahu bahwa yang memerdekakan bangsa ini harus diakui juga. Bukan hanya umat Islam, bukan hanya para ulama, para syuhada, tapi juga ada orang-orang lain yang beragama lain, yang mempunyai kecintaan terhadap negara, dan kemudian membela negara ini sampai titik darah penghabisan juga. Loh, pengakuan seperti ini itu adalah kesadaran bahwa kita itu sudah rahmatan lil alamin dalam beragama. Ya. Agama yang rahmatan lil alamin ya seperti itu. Salah satu wujudnya dari agama yang rahmatan lil alamin itu adalah termasuk di dalamnya peduli atau memberi ruang kepada orang lain yang berbeda dengan kita. Itu namanya toleransi. Nah, tetapi juga adik-adik sekalian yang saya banggakan, di satu sisi ini ngomong soal kita sekarang, ngomong soal kita yang beragama Islam. Kita harus mempunyai semangat ketauhidan. Ya. Jangan sampai semangat ketauhidan kita itu hilang. Ya.
Jangan sampai hilang. Misalnya ada berita, oh besok tanggal sekian hari ini itu sudah masuk bulan suci Ramadan. Harusnya kita sebagai umat Islam itu alhamdulillah, senang, bahagia, bangga karena sudah masuk bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang ketika kita melakukan amalan solihan itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Puasa kita menjadi rahasia Allah pahala dari puasa itu. Membentuk kepribadian kita menjadi orang yang sabar. Membentuk kepribadian kita menjadi orang yang peduli kepada siapa? Kepada orang-orang yang lapar. Karena kita merasakan bahwa, oh lapar itu rasanya kayak gini. Sehingga ketika kita merasa bahwa lapar itu rasanya seperti ini, kemudian kita kemudian mempunyai kepedulian bahwa lapar itu nggak enak. Jangan sampai ini terjadi pada orang lain, walaupun itu bukan siapa-siapanya kita dari sisi keluarga, tetapi ketika kita sudah berbicara tentang sikap cinta kasih dan peduli, maka kepada orang lain pun kita harus memikirkan juga. Bukan hanya karena saudara kita, keluarga kita, tapi orang lain sebagai bukti bahwa kita mempunyai agama yang rahmatan lil alamin itu adalah peduli kepada orang lain. Nah, di situ dapat ditunjukkan semangat ketauhidannya sampai mana. Kekuatan aqaidul Islamiyahnya itu sampai mana. Karena sedekah diajarkan dalam Islam itu adalah untuk membentuk persaudaraan. Jadi coba adik-adik sekalian ya, kalau misalnya ada temennya yang sering nyuekin, ditegur juga sikapnya EGP banget, atau emang gua pikirin banget sama teman-temannya seperti musuh, ya kan? Tidak ada ta'awuniyah, tidak ada gotong royong di situ, sama temennya sendiri nggak ada gotong royong, nggak ada tolong menolong di situ. Coba dia yang cuek, yang sering bully kita, yang nakalin kita, kasih sedekah. Karena sedekah itu sebenarnya adalah instrumen dalam Islam yang rahmatan lil alamin itu. Ketika dikasih sedekah, nanti hatinya akan beda. Hatinya akan lebih lunak, hatinya akan lebih nyaman. Oh, saya tidak sendiri. Kalau saya lapar, ada orang lain yang memberi saya makan. Kalau saya haus, ada orang lain yang memberi saya minum. Ya, seperti itu. Maka kemudian selanjutnya di dalam konteks Islam sebagai rahmatan lil alamin itu, Islam telah mengatur tata hubungan baik dari sisi dari aspek teologisnya, dari aspek ritualnya, dari aspek sosialnya, dari aspek muamalahnya, dari aspek humanisnya, itu semuanya dalam Islam itu diatur. Karena memang saya sendiri tetap harus meyakini bersama dengan adik-adik dalam sifat fanatisnya kita terhadap Islam itu. Kenapa kita berislam? Ya karena Islam itu adalah agama yang sangat sempurna, mengatur seluruh kehidupan manusia dan juga mengatur seluruh hajat hidupnya manusia, bukan saja dalam kehidupan dunia, tapi komprehensif sampai di alam akhirat. Maka di sinilah kemudian Islam yang rahmatan lil alamin itu harus membagi kemuliaan Islam itu kepada orang lain. Nah, ini yang kemudian ada satu dimensi lain yang disebut dengan syiar Islam, ada dakwatul Islam, ya kan? Kita mendakwahkan Islam yang rahmatan lil alamin itu menjadi penting biar orang lain itu turut serta, oh suka sekali, suka banget. Akhirnya inilah sikap kita yang baik itu mencerminkan sikap dakwah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak harus dengan kekerasan, tidak harus dengan takbir Allahu Akbar tetapi menghancurkan dan lain sebagainya, tidak seperti itu. Islam rahmatan lil alamin itu mempunyai kesantunan baik mental maupun psikologisnya itu santun. Gitu ya. Jadi adik-adik semua, ayo kita bersama
mengingat kembali betapa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang terakhir. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayatnya Gusti Allah ini. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan telah kucukupkan kepada kalian nikmat dariku untuk kalian. Aku ridhoi Islam itu menjadi agama bagi kalian. Adik-adik tahu ini Quran surat Al-Maidah, ya kan? Surat Al-Maidah. Ini disebutkan sebagai ayat yang terakhir turun. Jadi umat Islam itu dituntut untuk menyampaikan kepada seluruh manusia juga dengan dakwahnya. Tapi dakwah yang diperintahkan di dalam Al-Quran itu kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Gitu adik-adik sekalian. Jadi untuk mengajak kepada orang-orang itu ila sabili rabbik, kepada jalan dari Tuhan kita semua, Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengajaknya? Bil hikmah, dengan sikap bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, dengan cara apa? Memberikan nasihat yang baik, tidak harus dengan kekerasan. Kadang orang melihat perangai seseorang yang baik, kemudian seseorang itu pula langsung, oh baik banget orang itu, orang Islam itu, kalau gitu saya tertarik banget untuk menjadi Islam. Itu sudah dakwah dengan cara bil hikmah. Nah, nanti mungkin tidak menutup kemungkinan harus dengan mau'idhah hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Nasihat yang baik itu merujuk kepada statementnya Rasulullah, karena statementnya Rasulullah itu dinamakan hadis, karena hadis itu kalau isinya memang dari Allah, tetapi redaksinya itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis itu benar, hak, gitu loh. Karena itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekali lagi ketika kita berbicara tentang dakwah, ya harus dengan nasihat yang baik, dengan mau'idhah hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Nggak boleh mencaci maki, nggak boleh kemudian menjatuhkan martabat orang, apalagi yang dalam kacamata dunia tinggi derajatnya, ya insya Allah karena itu dipilih oleh Allah, dengan cara Allah, mulialah di hadapan Allah, walaupun tidak bisa digeneralisir, tapi setidaknya kita sebagai orang yang berpandangan rahmatan lil alamin itu seperti itu. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau perlu kita ajak mujadalah, berdiskusi, diajak debat, membicarakan tentang keesaan Allah bagaimana, membicarakan tentang hukum-hukum Allah bagaimana, gitu kan. Kita tahu bahwa semua yang kita lakukan ini ya, terinspirasi kepada ruhnya Al-Qur'an, yang salah satunya di situ ada perintah Allah, ada larangan Allah, ada janji, ada ancaman, ada tarif, ada surga, ada neraka, dan sebagainya. Banyak sekali. Diatur betul-betul, maka kemudian pada pesantren Ramadan yang virtual di SMA 1 ini, ada satu materi ini menurut saya ini satu hal yang sangat penting. Saya persilahkan adik-adik sekalian untuk mempunyai apa tadi yang saya sebutkan tadi, aspek-aspek ketauhidan, semangat ketauhidan yang kuat. Kalau akidahnya, ketauhidannya kuat, insya Allah adik-adik terbentuk dengan sendirinya. Aspek-aspek ritual peribadatannya jangan disepelekan. Adik-adik harus ngelus dodo, harus prihatin ketika bulan Ramadan ada orang yang ya nyaman sekali berhenti di warung untuk makan. Kalau di Malaysia, maaf tanpa bermaksud membanding-bandingkan, kalau di Malaysia, polisi-polisi Malaysia itu menyisir warung-warung, di mana ada warung buka siang hari pada bulan suci Ramadan, ada orang-orang yang makan di situ, langsung oleh polisi-polisi Malaysia itu diamankan.
dianggap itu intoleran atau tidak mempunyai sikap tasamuh. Coba di Indonesia malah nggak kayak gitu. Yang konon katanya Indonesia itu adalah negara Islam paling besar pemeluknya. Kenapa kita tidak mulai dari diri kita? Ya kan? Jadi kita prihatin melihat seperti itu tanpa bermaksud akan mengusik, karena memang ada yang mengatakan yang harus toleransi itu adalah orang yang berpuasa. Yang orang nggak puasa nggak usah punya toleransi, ya nggak gitu juga. Namanya toleransi itu terjadi teori kesalingan. Aku menjagamu, kamu menjagaku dalam hal apapun. Kayak orang pakai masker pada masa pandemi ini, maskerku melindungimu, maskermu melindungi diriku, seperti itu. Nah, yang namanya toleransi ya kayak gitu, tidak hanya dijustifikasi pada orang yang berpuasa, yang puasa kan sudah diniatkan. Jadi kalaupun di situ melihat ada orang makan ya biarin aja. Iya sih, tetapi kan tidak seperti itu yang namanya tasamuh atau toleransi. Maka sekali lagi, aspek-aspek ritual ibadah di dalam kehidupan sehari-hari itu adik-adik harus perkuat dan pertebal, karena di dalam Al-Quran dan hadisnya Rasulullah itu tidak boleh menjadikan yang namanya ritual ibadah itu sesuatu yang yang disepelekan, nggak boleh, ya kan? Tapi juga di sisi lain, kalaupun itu sudah dilakukan, ritual ibadah itu tidak boleh menjadi sesuatu yang dipertentangkan. Jangan terjadi pertentangan soal ibadah, itu jangan sampai, karena nanti muara dari peribadatan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik sekalian yang saya cintai, saya kok ngomong terus ya? Ada nggak yang mau menyampaikan? Tadi oleh Pak Anang tidak saya tidak dikonseni untuk ada ruang untuk adik-adik sekalian menyampaikan pertanyaan atau apa begitu. Jadi saya ngomong terus. Saya nggak tahu adik-adik ini mendengarkan dengan sebenarnya atau hanya karena takut di absen sama Pak Anang. Tapi intinya saya ngomong beneran ya adik-adik sekalian. Jadi generasi-generasi Islam seperti kalian semua ini harus berpandangan yang rahmatan lil alamin tadi itu. Setuju nggak adik-adik? Nggak di-unmute ya semuanya ya. Semuanya lagi di-unmute ya. Ya, setuju. Nah, ada aspek lain selain tadi aspek ritual ibadah. Itu ada aspek namanya aspek sosial muamalah. Gitu kan? Nah, dalam konteks ini Islam hanya berbicara tentang ketentuan-ketentuan yang sifatnya dasar dan pilar-pilarnya saja. Operasional dan pelaksanaannya tentu diserahkan kepada kita semua. Karena kalau dalam filosofi agama ada ini antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalian itu lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian gitu. Maksudnya apa ya? Kalau kita berinteraksi dalam aspek sosial, dalam aspek muamalah, kan tentu ada istilah bahasa Inggris yang bunyinya desa mawa cara, negara mawa tata, kan begitu. Jadi kalau kulturnya Wonosari itu kayak apa, yang kulturnya Palian kayak apa, kulturnya Semanu kayak apa, Wayen kayak apa, itu yang lebih memahami adalah kita yang berdomisili di tempat itu. Ya, tidak bisa kemudian kita memaksakan bagaimana cara cara dalam aspek sosial itu harus sama, itu nggak bisa seperti itu. Tetapi kalau yang mewadahi itu, yang mengatur itu adalah nilai-nilai agama, saya kira akan tercipta tujuan dari aspek muamalah itu, yaitu mewujudkan kehidupan yang baik, yang rukun, yang harmonis, dan akhiratnya itu juga tercapai. Ya, jadi di akhirat itu tercapai dengan sebaik-baiknya. Ada juga mungkin yang saya maaf ini sak kelingane, karena ini tadi Pak Anang mengingatkan saya baru tadi pagi, saya lupa. Jadi ada aspek kemanusiaan juga. Dalam aspek kemanusiaan itu, kalau menurut pemikiran saya ya, dasar kemanusiaan itu menjadi kunci penting dalam
keberhasilan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita sedang berbicara tentang bagaimana Islam rahmatan lil alamin itu, ya tidak boleh tidak harus melihat fenomena sikap hidupnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keberhasilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah itu salah satunya ada ajaran yang bersifat humanisme. Ini apa namanya? Ada aspek historia saat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa namanya berada di padang Arafah. Di padang Arafah yang tandus, lahir apa namanya gagasan-gagasan yang luar biasa yang menggetarkan dunia gitu ya. Itu dari Rasulullah, merupakan salah satu, barangkali kalau kita kembali kepada apa namanya ideologi negara, salah satu apa namanya dasar dari butir dalam sila Pancasila, maaf kalau saya salah menyebutkannya ya, adik-adik, itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, orang yang berdusta dalam agama itu adalah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak sampai kepada aspek kemanusiaannya. Padahal ini Allah mengatur betul-betul aspek kemanusiaan itu diatur dari misi ketauhidan Islam itu. Ya. Jadi kalau sudah berbicara tentang itu, ternyata memang semua manusia itu di mata Allah Subhanahu wa taala itu sama. Ya kan? Tidak ada bedanya semua manusia itu. Yang membedakan apa? Ketakwaannya. Inna akramakum mindallahi atqakum. Ternyata ini pernyataan ini luar biasa karena tidak apa namanya inna akramakum mindallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian itu adalah atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kalian semua. Maka sekali lagi kita sadari bahwa Islam itu meletakkan dasar-dasar kesetaraan derajat, kemudian hak asasi, itu yang dimaksud. Inna akramakum indallahi atqakum itu. Itu kesetaraan apa namanya? Tadi saya ngomong derajat, kemudian hak asasi. Itu karena titiknya di sini adalah bagaimana semua mempunyai pandangan yang sangat positif terhadap hak asasi. Semua mempunyai pandangan yang positif terhadap harkat, derajat, dan martabat manusia. Maka insya Allah kalau kita sudah memahami tentang konsep pemikiran Islam yang rahmatan lil alamin, itu pada dasarnya kita ini adalah berharap, bermaksud agar Islam itu betul-betul diakui oleh siapapun. Yang dimaksud dengan apa namanya rahmatan lil alamin itu adalah ya menjadi pengayom, kan? Menjadi pengayom atau menjadi pelindung atau bahkan menjadi pembimbing bagi manusia dan juga makhluk yang lain. Itu karena hadirnya Islam. Adik-adik sekalian, kayaknya ini ya, udah kering tenggorokan saya karena ngomong sendiri terus. Silahkan adik-adik sekalian untuk bisa mencerna beberapa hal yang saya sampaikan ini, tetapi setidaknya ya dari beberapa uraian yang saya sampaikan itu secara garis besar itu dapat diambillah sebuah benang merah yang dapat kita pahami bahwa yang pertama, gagasan tentang Islam yang rahmatan lil alamin itu bersifat inklusif, sekalipun di dalamnya itu terdapat ajaran yang bersifat eksklusif. Nah, kemudian kalau mungkin ya adik-adik ingat kembali kepada Al-Quran itu di cetakan yang ada di Indonesia itu biasanya
Di tengah-tengah banget itu kalau tidak salah surah Al-Kahfi. Di situ ada tulisan satu lafaz yang dicetak tebal, warnanya merah. Ya, adik-adik yang biasa baca Quran sampai khatam pernah melewati itu. Bacaannya apa? Wal yatalattaf. Ya kan? Itu sekali lagi saya sampaikan itu biasanya dicetak tebal di dalam Al-Quran itu. Cetakan Indonesia. Apa maknanya? Wal yatalattaf itu memiliki makna lembut. Ya kan? Jadi bagaimana dari salah satu kesimpulan saya tadi itu bahwa sebenarnya Islam itu adalah agama yang lembut. Kemudian mungkin dalam aspek lain saya dapat mengambil konklusi juga bahwa Islam itu adalah sebagai agama dan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawanya. Ya, artinya Islam dan Rasulullah itu sama-sama hadir untuk membawa kedamaian. Ya kan? Membawa kedamaian, membawa kelembutan tadi, ya terus juga membawa kemaslahatan. Kemaslahatan itu ya kebaikan yang sebanyak-banyaknya, itu namanya kemaslahatan. Ini beberapa hal yang barangkali dapat saya sampaikan. Saya tidak tahu apa ada tanya jawab apa tidak, tetapi waktunya saya sudah cukup dari jam 9 sampai jam 10.30. Saya yakin adik-adik penat, bosan, boring, tapi ya saya harus amanah karena sudah dijadwalkan dari Bapak dan Ibu guru adik-adik sekalian, ya bismillah saya sampaikan. Kesimpulannya silakan adik-adik kondisikan sendiri masing-masing karena saya tahu adik-adik itu cerdas-cerdas semua. Belajarlah ilmu agama untuk mendasari berbagai disiplin ilmu yang lain dan jadilah kalian semua sukses karena maunah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Anang Saputra. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Pak Arif Gunadi atas pemberian materinya luar biasa sekali ya anak-anak. Mungkin kalau mau berikan aplaus kok kelihatannya tidak mungkin kan. Dan alhamdulillah semua siswa menyimak hari ini Pak Arif Gunadi. Ya. Saya berikan kesempatan bagi siswa yang ingin bertanya, mumpung beliau pasti ada di sini karena ini kesempatan langka bagi kita semua untuk mengambil waktu dari kesibukan beliau yang luar biasa. Monggo, kami persilakan siswa yang mau bertanya berkaitan dengan materi kita yang pertama ini. Silakan angkat tangan yang ingin bertanya. Tidak perlu malu, tidak perlu berkewoh karena ini luar biasa sekali. Jadi kesempatan langka betul ini. Oh, mungkin masih bingung Bapak mau bertanya. Enggak menarik juga dibahas. Enggak, ini luar biasa sekali Pak Arif. Terima kasih memberikan gambaran kepada kami, kepada siswa sekalian di tengah banyaknya pemberitaan tentang Islam yang berbagai macam, padahal Islam itu adalah agama yang luar biasa yang seperti digambarkan oleh Pak Arif, agama yang menyejukkan, mendamaikan. Hanya saja ada beberapa kelompok yang kemudian seolah-olah menjadikan Islam ini sebagai agama yang intoleran, padahal Islam ini adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah seperti yang disampaikan oleh Bapak kepada umatnya sebagai agama membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Ada yang mau bertanya? Masih ada kesempatan. Luar biasa loh ini. Ada Bapak Arif di tengah-tengah kita. Oke. Sekali lagi Pak Arif, kami mengucapkan banyak terima kasih mewakili sekolah maupun panitia. Jazakallahu khairan katsiran. Di tengah kesibukan Bapak, berkenan untuk memberikan materi kepada kami yang ada di SMA 1 Wonosari, begitu dengan siswa yang ada di SMA 1 Wonosari. Semoga di lain kesempatan Bapak berkenan untuk memberikan
materi di kesempatan-kesempatan yang lain. Insya Allah. Baik Insya itu Allah. untuk siswa kami maupun untuk Bapak Ibu guru yang ada di SMA 1 Wonosari. Baik, insya Allah. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin bisa kita akhiri untuk sesi yang pertama ini. Setelah ini siswa sekalian bisa melanjutkan untuk aktivitas pribadi yaitu sholat duha dan tadarus Al-Quran. Nanti insya Allah sesi yang kedua setelah duhur akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Muhammad Taufik Salyono. Sekali lagi kepada yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Kiai Haji Arif Gunadi, MPDI, kami ucapkan banyak terima kasih. Banyak salahnya kami di dalam memandu acara pada sesi yang pertama ini. Kami mohon maaf yang besar-besarnya. Bila taufik wal hidayah, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.